Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maulana dengan NIM 241091121008. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliantri MKes. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dan klinis di blok fungsi normal kardiorespirasi. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas nanti itu ada traktus respiratorius superior, traktus respiratorius inferior, anatomi jantung, dan anatomi pembuluh darah. Pertama itu untuk sistem respirasi dulu. Uh, Sistem respirasi itu uh, terdiri dari sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Nah, untuk pernafasan atas itu dimulai dari nasi, kavitas nasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan pulmo ini paru-paru. Lalu untuk hidung luar itu atau nasus externus dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan. Nah, yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Nah, mulai dari atas itu ada os nasale, ada cartilago lateralis, cartilago alaris majoris, dan ada cartilagines alaris minores. Lalu udara akan masuk dalam rongga hidung atau biasa disebut kavitas nasi. Nah, di sini terdapat 3 tulang melengkung dan melekat di dinding lateral dan menonjol ke kavitas nasi. Yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, di bawah masing-masing concha tadi itu ada struktur yang namanya itu meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Lalu juga terdapat sinus frontale dan sinus sphenoidale. Nah, untuk kavitas nasi ini merupakan celah sempit yang dibentuk oleh sebagian os frontal dan os sphenoidale. Nah, dasar vakum nasi dibentuk oleh os maxilla dan os palatinum. Dan juga di kavitas nasi ini udara yang masuk akan terasa baunya karena terdapat sel saraf khusus yang mampu mendeteksi bau yang bernama nervus olfactorius yang menempel di bulbus olfactorius. Nah, lalu untuk faring itu masuk ke faring itu nanti dibagi 3. Itu ada nasofaring, ada orofaring, dan laryngofaring. Nah, fungsi faring ini itu untuk respirasi, menelan, resonansi suara, dan juga respirasi. Nah, nanti juga ada laring di bawahnya itu yang paling atas ada bagian osioideum. Di sini itu ada osioideum yang paling atas. Lalu ada cartilago thyroidea, dan ini merupakan bagian trakea yang menjadi 2 bagian, itu cartilago trachealis dan ligamentum annularia. Lalu bercabang menjadi bronchus. Untuk trakea tadi ini. Mungkin yang ini cuma sedikit adalah ini trakea dan masuk sini. Nah, trakea ini tadi ada 2 bagian yang saya sebut tadi, ada yang cartilagonya yang berbentuk seperti huruf C, dan juga penghubung itu ligamentum annularia. Nah, lalu nanti bercabang menjadi bronchus principalis sinister dan juga bronchus principalis dexter. Lalu masuk ke paru-paru itu nanti untuk anteriornya itu yang kelihatan itu kalau untuk yang pulmo dexter itu ada 3 lobus dan pulmo sinister itu ada 2 lobus karena pulmo sinister ini berbagi tempat dengan jantung sehingga terdapat 2 lobus. Nah, untuk di posteriornya kita dapat melihat hinum pulmonis.
Yang ini tempat nanti masuknya itu bronchus principalis ke dalam pulmo. Nah, pulmo ini memiliki 3 fasies dan 3 margo. Itu ada fasies mediastinalis, ada fasies diafragmatica yang di bawah, dan fasies costalis itu yang menghadap ke costa. Nah, untuk margonya itu ada margo anterior, ada margo posterior, dan margo inferior. Lalu masuk ke kardio. Nah, nanti di sini itu peletakan jantung kita nanti dihimpit oleh 2 paru. Nah, ini merupakan bentukan jantung dari arah anterior. Bisa lihat seperti ada saluran, ini merupakan pembuluh darah kita yang nyambung ke otak kita. Nah, ini untuk bagian anterior dan ini posterior. Kalau ini dapat dilihat ini bentukan jantung yang masih disertai dengan pembuluh darah yang menyertainya ini. Itu nanti bisa lihat sini juga ada arcus aorta. Dan pembuluh darah ini namanya arteria coronaria. Ini sinistra, ini dan dextra. Lalu juga kalau di jantung itu dibelah lagi itu akan kelihatan katupnya. Ini untuk merupakan katup pulmonal, ini katup aorta, ini katup mitral, dan ini katup tricuspid. Untuk vaskularisasi dari jantung ini dimulai dari vena cava superior dan inferior. Nah, yang ini, yang vena cava inferior, ini vena cava superior. Lalu lanjut masuk ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Nanti dari vena cava superior dan inferior ini masuk ke atrium kanan. Nah, setelah ke atrium kanan nanti ke ventrikel kanan, lalu masuk ke arteri pulmonalis. Nanti arteri pulmonalis itu ke paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis, lalu setelah ke vena pulmonalis tadi masuk lagi ke jantung, itu ke arteri sinistra, ke atrium sinistra. Lalu dari atrium sinistra tadi ke ventrikel yang sinistra, lalu ventrikel sinistra tadi ke aorta. Nah, dari arteri besar nanti ke arteri kecil itu arteriola, lalu ke kapiler jaringan, yang lebih kecil lagi itu namanya kapiler jaringan. Nanti selesai semua proses tadi nanti balik lagi ke vena cava superior dan inferior. Nah, lalu dari jantung ini ini yang tadi arteri percabangannya, ini ada arteri subclavia. Ini yang itu kelihatan kapiler darahnya. Nah, lalu dari sebelum itu dari jantung tadi membentuk beberapa percabangan lagi. Itu yang tadi bagian atas itu ada arteri paratis comunis sinistra, dan bagian ini juga ke arteri subclavia sinistra. Lalu untuk arteri subclavia sinistra tadi bercabang menjadi 4. Itu ada arteri vertebralis, ada arteri thoracica interna, ada truncus thyrocervicalis, dan truncus costa cervicalis. Lalu arteri subclavia sendiri akan menjadi arteri axillaris dan melanjutkan lagi menjadi arteri brachialis. Arteri axillaris, ini brachialis. Selanjutnya dari arteri brachialis tadi
juga akan bercabang lagi menjadi arteri radialis. Radialis itu yang sejajar dengan kelingking, dan radialis yang sejajar dengan jempol, dan ulnaris yang sejajar dengan kelingking. Ini untuk menervasi bagian tangan kita, memvaskularisasi bagian lengan tangan kita. Selanjutnya di bagian kepala ini ada arteri carotis communis yang bercabang, dan dari situ akan memvaskularisasi seluruh kepala kita. Sedangkan truncus brachiocephalicus tadi akan merubah menjadi arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra. Nah, selanjutnya pada percabangan itu akan menjadi pars abdominalis aortae, yang dimana itu akan berubah menjadi truncus coeliacus, arteri mesentrika superior dan arteri mesentrika inferior. Nah, untuk truncus coelicus sendiri akan memperdarahi organ-organ perut bagian atas, lalu untuk arteri mesentrika superior akan memperdarahi bagian pankreas, duodenum, dan seluruh intestinum tenua, dan intestinum crassum sampai flexura colica sinistra. Lalu untuk arteri mesentrika inferior akan memperdarahi colon ascendens dan colon sigmoideum, rectum, dan bagian atas canalis analis. Lalu untuk bagian bawah arcus aorta pars abdominalis kita akan membentuk cabang, yaitu aorta bifurcatio aortae, dan ini akan menjadi arteri iliaca communis yang akan bercabang lagi menjadi arteri iliaca interna, arteri iliaca interna yang akan memperdarahi bokong dan usus kita, dan juga arteri iliaca eksterna yang akan memperdarahi ekstremitas bawah kita. Nah, selanjutnya di kaki akan mulai dari arteri femoralis lanjut ke lutut menjadi arteri poplitea, dan di sini akan bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan juga tibialis posterior. Nah, dan dari tibialis posterior akan merubah menjadi arteri fibularis. Untuk lanjut ke bagian klinis itu, kalau untuk paru klinisnya itu ada lobectomy. Jadi lobectomy sendiri dilakukan jika salah satu lobus paru kita mengalami kerusakan, sehingga diperlukan pengangkatan salah satu lobus. Nah, sehingga supaya penyakit itu tidak menyebar ke paru lobus yang lain dan memperbaiki fungsi paru kita. Lalu untuk di klinis di jantung itu ada tetralogy of, salah satunya itu ada tetralogy of Fallot. Itu kelainan jantung bawaan kompleks yang terdiri dari 4 cacat anatomi utama yang mempengaruhi aliran darah melalui jantung dan paru-paru. Nah, kondisi ini menyebabkan darah yang berkurang oksigen beredar ke seluruh tubuh, sehingga penderita tampak kebiruan atau bahasa medisnya itu cyanosis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maafkan dan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.